Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran PAIBP kelas 8 mengenai ketentuan sholat sunnah berjamaah bersama Ibu Siti Rohmah Kurniasi SPD. Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kabarnya selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Anak-anak, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Yuk kita pelajari bersama-sama. Anak-anakku, sukakah kalian melaksanakan sholat 5 waktu? Bagus kalau kalian suka. Apakah kalian yakin bahwa sholat yang kalian kerjakan 5 waktu tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal terkadang ketika sholat kita masih saja suka melamun atau bahkan memikirkan hal-hal yang tidak penting ketika sholat yang pada akhirnya mengganggu kehusyuan sholat kita. Anak-anak, Nabi Muhammad SAW memberikan suatu tips kepada kita agar semua kekurangan yang kita lakukan ketika sholat wajib bisa kita perbaiki. Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kekurangan dalam sholat wajib adalah dengan kita melaksanakan sholat sunnah. Anak-anakku, sholat sunnah adalah sholat yang apabila dikerjakan maka kita akan mendapatkan pahala. Tetapi apabila tidak dikerjakan maka tidak apa-apa dan kita tidak berdosa. Hanya saja akan sayang sekali karena kalau kita meninggalkannya kita tidak akan mendapatkan pahala keutamaan dari sholat tersebut. Anak-anak, tata cara pelaksanaan sholat sunnah itu dibagi menjadi 3 macam. Ada yang dikerjakan secara berjamaah atau lebih dari 2 orang, ada juga yang dikerjakan secara munfarid atau sendiri. Selain itu, ada juga sholat sunnah yang bisa kita kerjakan secara berjamaah ataupun sendiri. Adapun sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah diantaranya yaitu seperti sholat idul fitri, sholat idul adha, sholat gerhana, dan juga sholat istisqa. Mengenai sholat-sholat tersebut, insya Allah kita akan bahas di pembahasan selanjutnya ya. Anak-anak, yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai sholat idul fitri. Sholat idul fitri disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Dan sholat ini merupakan perayaan besar bagi umat Islam yang dirayakan setiap 1 tahun sekali di hari raya yang sering kita kenal dengan Idul Fitri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk melaksanakan sholat sunat ini. Adapun ketentuan dari sholat Idul Fitri diantaranya waktu pelaksanaan sholat idul fitri itu mulai dari terbit fajar hingga tergelincir matahari. Adapun untuk lokasinya, pelaksanaan idul fitri itu harus dilaksanakan di lapangan terbuka, kecuali kalau ada beberapa hal yang memaksa kita harus melaksanakannya di masjid. Adapun untuk tata caranya tentunya berbeda dengan sholat biasanya. Sholat Iri Raya Idul Fitri dilaksanakannya itu yaitu dengan cara berjamaah. Sebelumnya kita disunahkan untuk mandi dan berhias juga menggunakan pakaian terbaik. Ingat ya, bukan memakai baju baru tapi pakaian terbaik. Sholatnya dimulai dengan 7 kali takbir di rakaat pertama dan 5 kali takbir di rakaat kedua. Bacaan yang dibaca disunahkan diantaranya adalah bacaan surat Al-A'la pada rakaat ke-1 dan Al-Ghoshiyah pada rakaat kedua, atau surat Qaf pada rakaat pertama dan Al-Qamar pada rakaat kedua. Ini sesuai dengan hadis dalam riwayat Imam Muslim. Setelah kita melaksanakan sholat idul fitri, maka kita disyariatkan untuk melaksanakan khutbah dan kita sebagai mustaminya harus mendengarkan khutbah dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku,
Sholat sunnah kedua yang dilaksanakan secara berjamaah adalah sholat sunnah Idul Adha. Sholat Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Idul Adha sering disebut juga dengan Hari Raya Idul Kurban, karena ketika Hari Raya Idul Adha, kita disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban, baik itu berupa unta, sapi, ataupun domba, ataupun kambing. Pelaksanaan sholat sunat Idul Adha sama dengan sholat sunat Idul Fitri, dimulai dengan 7 kali takbir di rakaat pertama dan 5 kali takbir di rakaat kedua. Setelah itu dilanjutkan dengan khutbah. Tuh kan, sama kan dengan sholat Idul Fitri? Jadi tidak ada perbedaan. Anak-anak, adapun sholat sunnah yang dilaksanakan berjamaah yang ketiga yaitu namanya sholat gerhana. Sholat gerhana matahari maupun bulan itu merupakan tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita sebagai umatnya untuk melaksanakan sholat gerhana matahari atau disebut kusuf dan sholat gerhana bulan atau khusuf. Pelaksanaannya tentunya berbeda dengan sholat wajib biasanya. Dalam sholat gerhana, kita melaksanakan sholat sebanyak 2 rakaat, tetapi dengan 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Untuk gambaran pelaksanaannya, kalian boleh lihat pada poster yang ibu share di video ini ya. Yang pasti sama saja dengan sholat biasanya, dimulai dengan takbir, kemudian iftitah, al-fatihah, baca surat pendek, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian kita tidak langsung sujud, tetapi kita berdiri tegak kembali dan membaca bacaan surat al-fatihah kembali, bacaan surat pendek, kemudian kita ruku, dan setelah ruku kita i'tidal, dan setelah i'tidal kita baru sujud. Nah, setelah kita melaksanakan sujud 2 kali, maka kita berdiri kembali untuk melaksanakan sholat pada rakaat yang kedua. Dan setelah itu ulangi lagi seperti pada rakaat yang pertama. Jadi intinya kalau kita hitung tadi kata ibu ya, sholat gerhana itu ada 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Ingat ya anak-anak, itu bedanya dari sholat gerhana dengan sholat-sholat kita biasanya. Setelah kita melaksanakan sholat gerhana, maka kita disunahkan untuk melakukan khutbah. Dan kemudian setelah mengakhiri khutbah, kita juga disunahkan untuk bersodakoh. Anak-anak, sholat yang selanjutnya yang dikerjakan secara berjamaah yaitu sholat sunnah istisqa. Sholat sunnah istisqa adalah sholat sunnah yang kita laksanakan sebagai bentuk permohonan kepada Allah agar Allah menurunkan air hujan ketika terjadi kemarau yang panjang. Kenapa kita harus berdoa kepada Allah? Karena air merupakan sumber kehidupan bagi umat Islam. Berarti ketika kita kekurangan air, maka akan hancurlah pula kehidupan di bumi ini. Dan tentunya segala kerusakan yang terjadi di muka bumi itu adalah akibat dari perbuatan tangan manusia itu sendiri. Sehingga kita harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara lainnya yaitu dengan kita melaksanakan sholat sunnah istisqa. Pelaksanaan sholat sunnah istisqa hampir sama dengan sholat yang lainnya. Yang membedakannya itu ialah hanyalah ketika dalam sholat sunnah istisqa kita disunahkan untuk memperbanyak mengucapkan istighfar. Pelaksanaannya sama ya anak-anak, dilaksanakan sebanyak 2 rakaat dan nanti diakhiri dengan 2 khutbah. Dan setiap khutbah tersebut maka kita disunahkan untuk memperbanyak membaca istighfar. Itu diantaranya tata cara dari sholat istisqa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Bagaimana anak-anak? Sudahkah kalian memahami materi mengenai ketentuan sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah dan tata caranya? Kalau kalian sudah memahami, bagus ya anak-anak.
Coba kalian nanti praktekkan di rumah dan cobalah untuk belajar membiasakan diri melaksanakan sholat sunnah di rumah ya. Pembelajaran kali ini Bu cukupkan sekian. Bu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.